Ibu kota Jakarta dengan segala hiruk-pikuknya tidak hanya menggambarkan kemegahan gedung pencakar langit yang bertengger begitu gagahnya di setiap sudut tengah kota Jakarta. Namun, di balik kemegahan yang tergambarkan, ada banyak cerita lain betapa sulitnya untuk tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dari ibu kota Jakarta. Di tengah gemerlapnya kehidupan kota Jakarta yang tak pernah berhenti, terdapat seorang pejuang yang tak pernah terlihat oleh banyak orang. Dia adalah seorang cosplayer jalanan. Dengan hidupnya yang penuh warna, ia mengejar mimpi dan bertahan dalam kisah perjuangan yang tak terlupakan. Cosplayer ini tampil setiap hari dengan senyuman yang ceria di tengah teriknya matahari dan hujan Jakarta. Bagi banyak orang, cosplayer hanya hiburan semata. Namun bagi sang cosplayer, jalanan adalah panggung kehidupannya. Baginya, setiap hari adalah sebuah ujian. Dia harus berjuang untuk mencari makanan dan juga menemukan bahan-bahan untuk kostumnya yang khas. Rizal Hidayat mendorong saya di Kota Tua ini cosplay manusia patung seniman dari pemerintah, dari kebudayaan pariwisata ke sini. Saya dari 2015 ya kan, saya suka dengan cosplay manusia humanoid ini untuk membawakan karakter Parman, ngasih edukasi sama khususnya anak-anak pengunjung sekolah gitu ya. Apa ya, karena suka aja ngelihat kayak noni-noni Belanda sama yang lainnya gitu. Mungkin salah satunya mengedukasi. Sehari-hari saya ya begini, saya kalau dari rumah bawa barang, jadi kerjaannya jadi manusia patung sehari-hari dari pagi sampai malam. Kesehariannya ya kita seperti ini aja ya. Kalau lagi pas ada event-event di luar ya paling kita keluar. Kalau nggak ada ya tiap hari kita memang di Kota Tua. Kalau panasan kan resiko kita. Pilihan pekerjaan kita sehari-harinya seperti itu. Karena mungkin belum ada yang lebih gitu ya. Belum ada yang lebih lagi dari cari pengalaman lagi, mungkin tetap berjuang aja seperti ini. Kesehariannya sih di rumah tangga, itu minggu aja, hari libur aja deh. Itu sih ya udah wajar lah ya, namanya juga kita kerjain di lapangan. Yang setiap hari emang kita kadang mainnya bukan di satu titik kakak. Kadang kalau hari biasa teman saya nggak masuk, saya main di sini. Ntar kalau teman saya masuk main tempat lain. Dengan latar belakang gedung-gedung bersejarah dan jalan-jalan berbatu, Kota Tua Jakarta menjadi panggung yang sempurna untuk merayakan keindahan seni cosplay bertemakan pahlawan. Masyarakat saling berbagi antusiasme dan mengapresiasi kreasi para cosplayer yang telah menghidupkan kembali imajinasi pahlawan-pahlawan dalam sebuah pertunjukan yang tak terlupakan di tengah kehidupan modern. Masyarakat yang sedang berkeliling di Kota Tua terpesona melihat detail para cosplayer menjadi sosok-sosok pahlawan dari masa ke masa. Beberapa warga yang lebih tua menunjukkan senyuman nostalgia, mengingat kembali masa kecil mereka yang penuh dengan cerita tentang pahlawan. Mereka mengapresiasi upaya para cosplayer dalam melestarikan dan menghidupkan kembali ikon-ikon budaya masa lalu. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang mungkin masih memandang rendah kegiatan cosplay ini. Beberapa orang yang kurang familiar dengan kegiatan cosplay pahlawan dan masih menganggapnya seperti hal yang paling sederhana untuk mendapatkan uang receh, tanpa menyadari kekayaan kreativitas dan dedikasi yang melibatkan seni cosplay. Meskipun demikian, keseluruhan suasana di Kota Tua Jakarta terasa hidup dan penuh warna. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, menarik sih sebenarnya kan, karena kan ada salah satu jadi ini buat wisatawan juga kan, entah lokal entah dari luar
Ya kalau bisa sih jangan dari satu karakter ya, maksudnya kan tokoh pahlawan kan banyak nih, supaya jadi masyarakat tahu lah gitu. Pendapat saya tentang cosplayer itu menarik ya Kak, apalagi banyak tentang cosplayer yang berbeda-beda dari pahlawan gitu sampai kayak sejarah-sejarah Indonesia gitu Kak. Kalau menurut saya pribadi, cosplayer ini jadi yang menunjukkan apa ya, suatu orang yang menunjukkan bahwa dia tuh melihatkan beberapa budaya. Misalkan kalau misalkan yang wayang ini ya melihatkan budaya wayang dari Indonesia gitu. Bagus sih ya, kayak kreatif ya, orang-orangnya ya lebih ini sih gitu, buat hiburan tuh lebih enak aja gitu. Menurut saya ya kreatif, terus apa ya, cosplayer berarti kan kayak berani nunjukin di depan umum. Nah, menurut saya keren sih. Ya, kayak nggak semua orang punya percaya diri kayak gitu. Menarik sih. Oke, Menarik aja karena kan memang jadi ada daya tarik lah buat kita apalagi itu kan kayak pahlawan-pahlawan dulu. Jadi menarik aja sih, kan jarang ya. Apalagi ya di Jakarta mungkin di sini aja sih. Atau mungkin di museum-museum aja kan. Jadi menarik aja sih buat kita foto-foto sama cosplay seperti itu. Buat saya sih menarik aja. Enggak, belum pernah. Saya suka ngeliatin aja mereka. Kadang-kadang ada yang, tapi yang saya ini tuh kadang-kadang kayak harus di apa ya, dicecet orang gitu. Ngobrol tentang bagaimana mereka bercosplayer gitu, cara-caranya ya, pendapatan mereka gitu. Ya pernah juga gitu. Paling foto kayak gitu. Pernah, kebetulan teman kita ada yang cosplayer. Paling foto doang sih, kalau ngobrol sih kayaknya sih jarang ya. Itu gimana sih Kalau foto bareng ya, tapi kalau cerita sampai detail kesehariannya sih enggak sih. Menurut saya worth it aja dengan perjuangan mereka gitu, sampai dicat-cat mukanya, sampai buat kostum yang bagus gitu, worth it Kak. Kalau menurut saya sebenarnya tadi kan saya melihat bagaimana dari mbaknya itu dari persiapannya itu sangat apa ya, effortnya tinggi gitu. Kita juga kalau misalkan ketika foto seharusnya ngasihnya juga yang sesuai lah gitu. Sebenarnya sih bentuk apresiasi kita aja sih ya. Kita kan udah minta foto ke mereka juga udah effort, pakaiannya udah apa istilahnya tuh udah effort, mereka tuh udah pakai kostum ini, worth it aja sih. Tergantung barangnya sih. Tergantung barang gimana tuh kalau maksudnya? Ya mintain barang berarti kan kayak kalau misalkan barangnya terlalu mahal atau gimana, terus balesnya cuma foto bareng gitu ya berarti ya kalau saya yang dikitin saya nggak mau sih ke mereka. Jadi sih kalau menurut saya kan dia juga pasti kan juga tenaga, modal juga kan. Iya. Menurut saya ya. Nggak cuma di cosplay di sini kan, kayak di Bandung pariwisata kan juga cuma mau pakai baju ini supaya itu kan juga bayar. Gimana ya? Karena memang ya kita maklumin juga. Karena kan mereka cosplay seperti itu kan juga pasti suatu ya jadi pekerjaan sampingan dia atau mungkin ya profesi tetap dia bahkan gitu. Jadi ya kita sih maklumin aja gitu. Kadang mereka kan juga nggak ngasih tarif ya. Paling ya kita juga ngasih kayak 2.000, 5.000 gitu ikhlasnya ya, buat saya sih nggak masalah sih. Aspek kreatif lainnya mencakup pemilihan material yang unik, aksesoris kreatif, dan inovasi dalam menghadirkan karakter dari dunia fantasi ke dalam kehidupan nyata. Semua ini menciptakan pengalaman cosplay yang luar biasa, memadukan keterampilan seni dan dedikasi kepada karakter yang dikagumi. Dalam dunia cosplay, pembuatan kostum merupakan proses yang melibatkan ketelitian dan dedikasi tinggi. Para cosplayer seringkali menghabiskan berjam-jam untuk merancang, memotong, dan menjahit kostum mereka sendiri, menciptakan karya seni yang menakjubkan. Seni rias wajah menjadi elemen kunci, dengan detail make up yang memerankan karakter dengan presisi. Penggunaan berbagai teknik rias seperti shading atau highlighting memberikan dimensi pada karakter yang dihidupkan.
kostum ya kita cat aja gitu ya. Kalau untuk wajah kita ada bedak khusus dari samaran kayak tentara gitu ya. Kalau lagi di bedak-bedak kan ada bedak make upnya khusus gitu ya, kita pakai itu. Kalau makeup kayak biasanya kita sebagai layaknya perempuan dandan. Kalau kostum itu kita dari bosnya gitu. Makeup sih ya yang paling lama, kurang lebih 1 jam deh. Kalau ini kan cuma ditata-tata aja, pakai kostum juga. Kita sih kalau hari-hari biasa ya dari siang, kalau hari biasa habis luar baru kesini jam 1 baru mulai. Habis maghrib jam 7 baru udahan. Kalau gini 1 jam udah. Oh 1 jam ya? Kalau kostum sih mungkin kita pakai bahan pilok mungkin ya. Kita pilok warna hitam, terus kita arsir warna silver. Ya suka-suka kita. Kalau make up kita pakai make up Viva body painting warna hitam. Misalnya milok itu kurang lebih itu waktunya bisa seharian sih kakak. Iya karena kita butuh kering, kita tuban lagi, butuh kering lagi biar jadinya perfect. Ya kita mah syukurin aja ya, kita pendapatannya mau dapat dikit mau dapat banyak ya kita cukupin aja ya, kita hemat-hematin aja gitu untuk keluarga, untuk anak gitu. Sudah alhamdulillah setelah saya jadi manusia humanoid ya bisa mensekolahkan anak gitu ya kan, bahkan istri bisa sampai kuliah sampai S2, anak udah kerja di Jepang ya alhamdulillah ya. Udah tidak cukup harus tercukupi. Sebenarnya kurang lebih sih ya. Kan dibantu sama suami juga kerja jadi cukup lah. Mereka tampil dengan kostum pahlawan yang diperankannya dan siap untuk menyemangati siapapun yang melintas di taman kota. Akan tetapi, pandangan masyarakat terhadap mereka masih sangat beragam. Ada yang memandang dengan penuh bahagia, dikarenakan menurut mereka cosplayer adalah salah satu sumber kebahagiaan. Seni cosplayer jalanan adalah bentuk seni yang unik dan menarik, yang seringkali diabaikan atau dianggap remeh oleh beberapa orang. Namun, cosplayer jalanan ini memiliki banyak nilai seni dan pesan positif yang dapat dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat dari kreativitas dalam menciptakan karakter mereka, kostum, trik-trik, dan bahkan pertunjukan. Cosplayer juga memberikan hiburan dan kesenangan kepada orang-orang yang melihat pertunjukan mereka. Ini mengingatkan kita bahwa seni dapat menjadi sumber kebahagiaan dan hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, cosplayer juga memiliki pesan positif atau melakukan tindakan baik dalam pertunjukan mereka. Ini menginspirasi kita untuk berkontribusi pada kebaikan dalam masyarakat. Singkatnya, seni cosplayer jalanan memiliki banyak nilai seni dan pesan positif yang dapat memperkaya kehidupan sehari-hari kita dengan kreativitas, ekspresi diri, hiburan, dan masih banyak lagi. Mereka mengajarkan kita untuk merayakan kesederhanaan, menghargai keindahan dalam hal-hal kecil, dan memiliki banyak keberanian untuk tampil di depan publik. Terima kasih kepada semua cosplayer jalanan yang telah berpartisipasi dalam film. Film dokumenter ini akan memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan makna di balik cosplayer jalanan, serta menyampaikan pesan tentang kejujuran, kreativitas, dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan.